Ada. Brainidos presents 12 Genuine Signs of Intelligence. Have you ever encountered someone who really wanted everyone to think they were smart? And whether they were using big words or just flaunting their nerdy hobby, it was quite obvious that they weren't as bright as they tried to appear. While smart individuals are more likely to believe that they aren't particularly smart, less intelligent people are prone to overestimate their competence. Intelligence is indeed something that a lot of people wish they had, and many others attempt to fake. However, there are certain things in life you simply cannot fake, and genuine intelligence is one of them. In fact, there are several indicators that have been scientifically linked to higher levels of intelligence. Here are 12 of them. Brainidos menjelaskan ada 12 tanda-tanda kecerdasan yang asli. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang benar-benar menginginkan semua orang berpikir bahwa mereka pintar? Dan apakah mereka menggunakan kata besar atau hanya memamerkan hobi kutu buku mereka? Cukup jelas bahwa mereka tidak secerdas yang mereka coba tampilkan. Sementara individu yang cerdas lebih cenderung percaya bahwa mereka tidak terlalu pintar. Orang yang kurang cerdas cenderung melebih-lebihkan kompetensi mereka. Kecerdasan memang sesuatu yang diharapkan oleh banyak orang untuk mereka miliki, dan banyak orang lain mencoba untuk memasukkan. Namun, ada hal-hal tertentu dalam hidup yang tidak bisa Anda palsukan, dan kecerdasan sejati adalah salah satunya. Sebenarnya ada beberapa indikator yang secara ilmiah dikaitkan dengan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. 12 diantaranya yaitu Number 1. Insatiable curiosity. You might think that pretending to know everything is impressive and makes you look smart. However, it's the ones who admit they don't know everything who are the brightest. It's not just because it displays humility, it's also because it shows their interest in learning new things. Truly intelligent people ask insightful questions and spend hours researching new and exciting topics. As a result, they continue to learn throughout their lives. Number one. Nomor 1, yaitu rasa ingin tahu yang tidak terbatas. Anda mungkin berpikir bahwa berpura-pura tahu segalanya itu mengesankan dan membuat Anda terlalu pintar. Namun, orang yang mengaku tidak tahu segalanya itulah yang paling cerdas. Itu bukan hanya karena menunjukkan kerendahan hati, namun menunjukkan minat mereka untuk mempelajari hal-hal baru. Orang yang benar-benar cerdas mengajukan pertanyaan yang mendalam dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk meneliti topik baru dan menarik. Sebagai hasilnya, mereka terus belajar sepanjang hidup mereka. Number 2. Open-mindedness. Too many people take pride in what they believe, and they often associate their sense of self with their rigid point of view. Intelligent people tend to be more objective because they look at a situation from different perspectives and make an effort to really understand it before making a judgment. While this doesn't mean they are gullible or easily swayed to change their views, they definitely aren't afraid of exploring new concepts and ideas. Number 2, yaitu berpikir terbuka. Terlalu banyak orang yang bangga dengan apa yang mereka yakini, dan mereka sering mengasosiasikan rasa diri mereka dengan sudut pandang mereka yang kaku. Orang yang cerdas cenderung lebih objektif karena mereka melihat situasi dan perspektif yang berbeda, dan berusaha untuk benar-benar memahaminya sebelum membuat penilaian. Meskipun ini tidak berarti mereka mudah tertipu atau mudah terombang-ambing untuk mengubah pandangan mereka. Mereka tidak takut mengeksplorasi konsep dan ide baru. 3. Being the silent type. There are many misconceptions about quiet people, like being antisocial, socially awkward, or weird. This isn't necessarily true though. They may not be the life of the party, but that's because they are taking the time to assess the situation and find someone worth talking to. And if they're already in a group conversation, intelligent people prefer to think about their responses before saying them out loud. They also find silence better than engaging in pointless small talk. Nomor 3, yaitu menjadi tipe pendiam. Ada banyak kesalahpahaman tentang orang pendiam, seperti antisosial, canggung secara sosial, atau aneh. Ini belum tentu benar. Mereka mungkin bukan kehidupan yang suka ramai,
tapi mereka meluangkan waktu untuk menilai situasi dan menemukan seseorang yang layak untuk diajak bicara. Dan jika mereka sudah berada dalam percakapan kelompok, orang cerdas lebih suka memikirkan tanggapan mereka sebelum mengatakannya dengan lantang. Mereka juga menemukan keheningan lebih baik daripada terlibat dalam obrolan ringan yang tidak berguna. Number 4, high adaptability. Life isn't always going to be easy. Some complain about that, and they might even throw a tantrum because adjusting is too much work. Intelligent people, on the other hand, feel more capable of taking on twists and challenges. Adaptability is actually a key component of intelligence. It refers to the ability to adapt to new situations or circumstances. This trait is also linked to resilience, or the ability to bounce back from adversity. Intelligent individuals aren't afraid of uncertainty and are prepared to face whatever comes their way. Even when things don't go as planned, they bounce back fast and are eager to try again. Nomor 4 yaitu kemampuan beradaptasi yang tinggi. Hidup tidak selalu mudah, beberapa mengeluhkan hal itu. Dan mereka bahkan mungkin membuat masalah karena menyesuaikan terlalu banyak pekerjaan. Orang cerdas, di sisi lain merasa lebih mampu berbicara tentang twist dan tantangan. Kemampuan beradaptasi sebenarnya merupakan kunci dari kecerdasan. Ini mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi atau keadaan baru. Ini juga terkait dengan ketahanan atau kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan. Individu cerdas tidak takut akan ketidakpastian dan siap menghadapi apapun yang menghadap. Bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, mereka bangkit kembali dengan cepat dan bersemangat untuk mencoba lagi. Number 5, strong self-control. When hurt, rejected, or dismissed, many people might resort to yelling. Truly intelligent people are different. They don't allow emotions to get the better of them and can therefore avoid rash decisions. They're more the type who think rationally and weigh the pros and cons of a situation. You won't find them throwing things and whatnot. Number 5 yaitu kontrol diri yang kuat. Ketika disakiti, ditolak, atau diberhentikan, banyak orang mungkin akan berteriak. Orang yang benar-benar cerdas berbeda. Mereka tidak membiarkan emosi menguasai diri mereka, dan karena itu dapat menghindari keputusan yang terburu-buru. Mereka lebih merupakan tipe orang yang berpikir secara rasional dan menimbang pro dan kontra dari suatu situasi. Anda tidak akan menemukan mereka melempar barang dan tidak. 6, ability to acknowledge faults. Those with an ego will never admit a fault or a shortcoming because they feel it makes them inferior. In contrast, intelligent people do not tie their self-worth to their ego, so they have an easier time accepting mistakes and moving on. Being honest with yourself and others is an admirable trait, and it displays high intelligence. Yang keenam yaitu kemampuan untuk mengakui kesalahan. Mereka yang memiliki ego tidak akan pernah mengakui kesalahan atau kekurangan, karena mereka merasa itu membuat mereka rendah diri. Sebaliknya, orang cerdas tidak mengikat harga diri mereka dengan ego mereka, sehingga mereka lebih mudah menerima kesalahan dan terus maju. Jujur dengan diri sendiri dan orang lain adalah sifat yang mengagumkan, dan itu menunjukkan kecerdasan yang tinggi. Number 7, a knack for wit. Studies have shown that humor and intelligence are correlated. In fact, comedians in particular score higher on IQ tests. That's because humor involves not only processing information, it takes finding the odd angle and perfect timing, as well as higher verbal intelligence. This unique ability and presence of mind allows one to convert even the most inconsequential circumstances and things into something you can burst out laughing at. Yang ketujuh yaitu bakat untuk kecerdasan. Penelitian telah menunjukkan bahwa humor dan kecerdasan itu berkolerasi. Pada kenyataannya, seperti komedian mendapat skor lebih tinggi pada tes IQ. Itu karena humor tidak hanya melibatkan pemrosesan informasi, namun dituntut untuk mampu menemukan sesuatu yang unik di waktu yang tepat serta kecerdasan verbal yang lebih tinggi. Adanya pikiran yang unik ini memungkinkan seseorang untuk mengubah keadaan dan hal-hal yang paling tidak penting menjadi sesuatu yang dapat membuat Anda tertawa terbahak-bahak. Number 8, high creativity. Innovative ideas and creative solutions
are basically everyday practices for the highly intelligent. Creativity is actually one of the highest forms of intelligence because it requires thinking outside the box. Since intelligent people are able to see things from different perspectives, they excel at problem solving. They're also great at turning visions into reality, which takes incredible know-how and good observation skills, in addition to a curious and creative mind. Kemudian nomor 8, kreativitas yang tinggi. Ide-ide inovatif dalam solusi kreatif pada dasarnya adalah praktik sehari-hari bagi mereka yang sangat cerdas. Kreativitas sebenarnya adalah salah satu bentuk kecerdasan tertinggi karena membutuhkan pemikiran yang tidak biasa. Karena orang cerdas mampu melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Mereka unggul dalam memecahkan masalah. Mereka sangat hebat dan dalam mengubah visi menjadi kenyataan yang membutuhkan pengetahuan luar biasa dan keterampilan observasi yang baik. Di samping keingintahuan dan kreativitas mereka. Number 9. Strong self-identity. Intelligent people have the wonderful gift of self-awareness. This means they are tapped into their psyche and know their likes and dislikes, goals and ambitions, strengths and weaknesses, and their values. This doesn't mean they think they're perfect. Quite the opposite. They accept their insecurities instead of pretending they aren't there. However, their sense of self doesn't falter just because they have weaknesses. Intelligent people work on their weaknesses while developing their strengths. Nomor 9, identitas diri yang kuat. Orang-orang cerdas memiliki kesadaran diri yang luar biasa. Ini berarti mereka sangat memahami diri mereka, tahu apa yang mereka suka dan tidak suka, dan tujuan dan ambisi mereka, kekuatan dan kelemahan, dan nilai-nilai yang ada pada diri mereka. Bukan berarti mereka berpikir bahwa mereka sempurna, justru sebaliknya. Mereka menerima kekurangan mereka dan menganggapnya tidak ada. Namun, percaya diri mereka tidak goyah hanya karena memiliki kelemahan. Orang-orang cerdas bekerja pada kelemahan mereka sambil mengembangkan kekuatan yang ada pada diri mereka. Number 10. Ability to maintain a variety of interests. Intelligent people don't limit themselves to doing one thing. They tend to have several projects they're working on. They might work a full-time job while growing a side hustle, learning a foreign language, taking music lessons, or finishing all their wooden furniture. While many people like staying busy, these folks prefer to spend their time doing things that help them improve in some way. Nomor 10, kemampuan memelihara berbagai minat. Orang cerdas tidak membatasi diri mereka untuk melakukan suatu hal. Mereka cenderung memiliki beberapa proyek yang sedang mereka kerjakan. Mereka mungkin bekerja penuh waktu sambil mengembangkan pekerjaan sampingan, belajar bahasa asing, mengambil pelajaran musik, atau memperbaiki semua perabotan kayu mereka. Di saat banyak orang yang tetap sibuk, orang-orang ini lebih suka menghabiskan waktu mereka melakukan hal-hal yang membantu mereka meningkatkan kreativitas mereka. Number 11. Preference for solitude. Intelligent people need their time to recharge away from the world. This doesn't mean they hate people. It just means they like the space to reflect, brainstorm, and study past experiences to plan their next move. They understand that the more time they spend socializing, the less time they have for themselves and their ambitions. Of course, they do have friends and family they treasure, but they also need that alone time. Nomor 11, preferensi untuk kesendirian. Orang-orang cerdas butuh waktu untuk mengasingkan diri dari dunia luar. Bukan berarti mereka membenci orang-orang, itu hanya saja mereka menyukai ruang dan untuk merefleksikan, brainstorming, dan mempelajari pengalaman masa lalu untuk merencanakan langkah mereka selanjutnya. Mereka memahami bahwa semakin banyak waktu yang mereka habiskan untuk bersosialisasi, semakin sedikit waktu yang mereka miliki untuk diri mereka sendiri dan ambisi mereka. Tentu saja mereka memiliki teman dan keluarga yang mereka hargai, tetapi mereka juga membutuhkan waktu untuk sendiri. Number 12. Sensitivity to other people's feelings. Intelligence isn't only determined by a high IQ. Emotional intelligence is just as important. It plays a significant role in the achievement of success, the quality of relationships,
and overall happiness. A well-developed EQ enables you to better deal with stress and to understand others and where they're coming from. Being sensitive to the feelings and emotions of people around you also allows you to respond in a way that is appropriate to their needs. Empathy is in fact one of the most prominent elements of emotional intelligence. In essence, there are many aspects to human intelligence, but there are certain characteristics and behavioral patterns that can be recognized in highly intelligent individuals. Which of these traits do you identify with the most? Tell us in the comments below. If you enjoyed Yang ke-12 adalah kepekaan terhadap perasaan orang lain. Kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh IQ yang tinggi, kecerdasan emosional sama pentingnya. Itu memainkan peran penting dalam pencapaian kesuksesan, kualitas hubungan, dan kebahagiaan secara keseluruhan. IQ yang berkembang dengan baik memungkinkan Anda mengatasi stres, memahami orang lain, dan dari mana mereka berasal. Peka terhadap perasaan dan emosi orang-orang di sekitar Anda juga memungkinkan Anda untuk merespon dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Empati pada kenyataannya adalah salah satu elemen yang paling menonjol dari kecerdasan emosional. Pada dasarnya, ada banyak aspek kecerdasan manusia, tetapi ada karakteristik dan pola perilaku tertentu yang dapat dikenali pada individu yang sangat cerdas. this video, give it a thumbs up and share with your friends so we can keep making them. For more videos like this, hit the subscribe button and remember to click on the notification bell. Also, be sure to check out our other videos as well. Thanks for watching.